Assalamualaikum pemirsa NTV yang berbahagia. Jumpa lagi bersama saya Joko Purnomo dalam program Dialog Nasional. Kali ini kita mengambil tema peran media dalam mengawal pesta demokrasi pemilu 2024. Baik pemirsa, telah hadir di tengah-tengah kita dua orang narasumber. Yang pertama yaitu Bapak Budi Wirianto selaku Ketua PWI Banyuwangi. Apa kabar Budi, sehat ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Ya. Ini nuansa pemilu ini sibuk terus kita ya dalam peliputan kegiatan. Baik, yang kedua ada Mbak Ira Rahmawati. Dia selaku Ketua AJI Kota Jember. Sehat Mbak Ira? Alhamdulillah, sehat juga kan Mas Joko? Alhamdulillah, yang Ya. penting di tengah-tengah aktivitas kita masih sehat. Wajib. Begitu. Baik pemirsa NTV, sebetulnya kita hari ini mengundang 3 narasumber, yaitu dari masing-masing ketua organisasi media, dalam hal ini juga dari teman-teman IJTI, masih berhalangan hadir, semoga nanti bisa bergabung bersama kita. Baik, untuk mengawali tema dialog pada kesempatan hari ini, mungkin bisa disampaikan dari teman organisasi media yang ada di Banyuwangi. Mungkin bisa diawali dari Mbak Ira ya selaku AJI. Apa sih sebetulnya AJI itu? Organisasi yang seperti apa? Ini karena kan kadang masyarakat masih awam kan begitu. Ya. Silakan Mbak Ira. Salam kenal untuk pemirsa juga. Salam kenal, saya Ira, saya Ketua AJI Kota Jember. Kan selalu bilang, kok Jember di Banyuwangi ya Mas ya? Nah, kenapa AJI Kota Jember? Karena emang lahirnya itu di wilayah Jember dan itu meliputi wilayah Tapal Kuda. Tapal Kuda itu Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Jember dan Lumajang. Nah, ini adalah Aliansi Jurnalis Independen, itu adalah salah satu organisasi profesi yang diakui oleh Dewan Pers ya, bersama dengan teman-teman PWI dan IJTI. Nah, organisasi profesi yang lahir di era reformasi ya. Kenapa penting jurnalis itu berorganisasi atau berserikat? Karena dalam sebuah perjalanan bekerja ya Mas ya, karena kan kerentanan itu tinggi ya. Dan oleh karena itu teman-teman jurnalis dan mereka yang bekerja di media itu wajib berserikat gitu. Untuk memberikan perlindungan dan juga bisa mengupgrade ilmu. Karena hari ini dengan 10 tahun yang lalu berbeda ya Mas Joko. Dan itu harus di organisasi profesi itulah teman-teman jurnalis bisa berkembang dan mengupgrade dirinya. Itu sih Mas. Untuk medianya Mbak, apa media dari tertentu atau sifatnya umum? Untuk anggota AJI adalah semua orang yang bekerja di media mulai dari atas sampai bawah ya Mas ya. Itu bisa bergabung di AJI. Apalagi hari ini juga banyak kalau teman-teman di daerah itu kan teman-teman country ya. Atau freelance istilahnya yang mereka tidak ikut secara resmi dalam satu media itu bisa bergabung bersama dengan AJI. Dan beberapa tahun terakhir juga anggota AJI itu juga mereka yang persma, anggota persma, jadi teman-teman pers mahasiswa dan juga jurnalisme warga. Nah, untuk persma dan jurnalisme warga ini ada beberapa syarat yang harus ditentukan. Contohnya adalah mereka rutin menulis gitu kan, terus juga hasil karyanya adalah hasil jurnalistik yang harus cover both side gitu, harus ada wawancara, tidak boleh menulis opini seperti itu dan itu harus rutin dilakukan gitu. Karena apa, hari ini juga banyak toh media yang terbit saat ingin terbit ya, apalagi jelang pemilu musiman. Nah, media musiman. Ya media musiman kalau di AJI mereka akan dilihat dulu, dicek apakah hasil karyanya itu memang sudah berbobot, terus juga berpengaruh dengan masyarakat sekitar dan juga rutin gitu. Karena kalau ngomongin jurnalistik itu kan harus continue ya hasil karyanya itu sih Mas. Untuk kegiatan Mbak Ira mungkin bisa disampaikan. Untuk kegiatan dari AJI ini sangat banyak sekali gitu kan. Kemarin beberapa kali kami lebih banyak itu adalah kegiatan untuk mengupgrade ya pelatihan-pelatihan. 2 tahun terakhir kita fokus pada pelatihan tentang hoax Mas. Karena hari ini media banyak sekali ditimpa dengan hoax ya. Ada hoax, ada disinformasi gitu. Terus yang kedua juga
beberapa tahun terakhir kita fokus pada isu keamanan holistik, Mas. Karena kerentanan jurnalis bekerja itu sangat tinggi gitu. Kekerasan fisik, kekerasan mental, dan kekerasan digital. Kita fokus ke situ agar apa? Teman-teman media aware bahwa dirinya itu rentan. Pada saat mereka merasa aman liputan, maka hasil karyanya tentunya juga akan bermutu. Seperti itu. Nah, untuk hari ini jelang pemilu ya Mas, Aji banyak fokus ke isu-isu tentang bagaimana tentang cek fakta, terus bagaimana kita mengcounter kampanye-kampanye dari capres gitu kan, cawapres dan juga dari beberapa caleg-caleg gitu. Apakah benar atau tidak gitu, seperti itu sih. Oke, terima kasih itu Ya. sudah disampaikan aktivitas atau apa sih sebetulnya Aji. Baik, untuk selanjutnya kita ke narasumber yang ada di tengah-tengah kita juga dari PWI. Silakan Pak Budi mungkin bisa disampaikan, diperkenalkan PWI itu sebetulnya apa dan seperti apa kinerja PWI. Baik, terima kasih Pak Joko, pemirsa NTV dimanapun berada. Ya, saya Budi Wiryanto, Ketua PWI Kabupaten Banyuwangi yang kebetulan masih fresh. Fresh ya, baru dilantik. Baru dilantik Baru Desember kemarin, ya, tahun baru, semangat baru. Tahun baru semangat baru. Kalau kita bicara PWI, ya sebenarnya tidak jauh beda dengan organisasi pers yang lain. Ya. Cuman PWI ini adalah anak tertua, ya. Karena memang PWI lahirnya sejak zaman perjuangan. Iya, iya. Maka dari itu yang menjadi tertua. titik balik yang sekarang menjadi Hari Pers Nasional itu sebenarnya adalah lahirnya PWI waktu itu 9 Februari. Ya. Terlepas dari itu memang PWI ya peran sebagai media ya tentunya sesuai dengan koridor yang sudah ditentukan apa sih tugas-tugas dari seorang jurnalis itu. Nah, kalau bicara PWI fungsinya ya sama ya karena kita ini adalah organisasi profesi. Jadi wartawan atau jurnalis itulah profesi. Ya. Profesi. Jadi karena profesi ya memang profesi itu dituntut untuk berserikat. Ya, apalagi seperti tadi dibilang oleh Mbak Ira dari Aji tadi, memang profesi wartawan itu sangat rentan ya karena rentan dengan konflik, ya, rentan dengan kriminal, ya, jadi karena memang kita berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan publik. Nah, jadi di situ kerentanan seorang wartawan. Nah, disitulah pentingnya seorang jurnalis itu berserikat. Nah, itu kebutuhan eksternal. Kalau menurut kami yang lebih penting di internal jurnalis adalah bagaimana kita sama-sama tumbuh dan berkembang. Jadi di dalam sebuah organisasi profesi itu tidak sekedar kita berkumpul, tapi yang penting adalah kita berkembang bersama. Ya, makanya ada edukasi, kemudian kita ada pelatihan-pelatihan yang intinya juga meningkatkan profesionalisme. Ya, karena kita profesi dituntut untuk profesionalisme. Nah, jadi kalau kita bicara kiprah PWI ya tentunya sama dengan organisasi-organisasi pers yang lain. Ya, kita tetap sesuai fungsi kita ya sebagai sumber berita, kemudian kita juga mengkontrol kebijakan-kebijakan publik ya, yang diambil oleh pemerintah atau lembaga-lembaga lain yang bersifat publik ya, atau kita juga berfungsi sebagai media hiburan dan edukasi tentunya ya. Jadi itu mungkin sekilas tentang PWI ya sebagai organisasi yang paling tua profesi wartawan di Indonesia. Ya kalau di PWI sendiri Banyuwangi ini dari medianya ini juga beragam atau khusus cetak online atau seperti apa ini Ya. Pak Budi? Sama seperti teman Haji tadi ya, media PWI kalau dulu kan PWI itu identik dengan teman-teman koran ya, karena memang di awal media di negara kita ya, termasuk di dunia adalah koran ya. Nah, kemudian seiring perkembangan teknologi ya teman-teman yang bergabung di PWI sudah sangat beragam. Bahkan ada teman televisi juga bergabung di PWI ya. Nah, artinya kita multi berbagai media ya. Kalau sekarang eranya online ya memang kebanyakan teman-teman online yang bergabung di PWI ya, termasuk juga teman-teman koran juga ada. Jadi kita memang multi media dari beragam media yang bergabung dengan PWI. Tetapi meskipun
beragam media kita tetap memiliki yang namanya proses screening ya. Artinya ketika kita merekrutmen anggota ya kita tidak semudah untuk masuk ya. Apalagi ada syarat-syarat yang apa namanya yang ditentukan bagaimana kita tidak lagi berpikir kuantitas tapi kualitas ya. Kualitas. Karena kita lagi-lagi seorang jurnalis itu adalah profesi ya, bagaimana dituntut oleh profesional. Nah, profesionalisme kalau di internal kami PWI ukurannya adalah bagaimana kita mengikuti yang namanya uji kompetensi wartawan. Ya. Nah, jadi alhamdulillah teman-teman PWI itu yang tergabung di PWI itu sudah hampir 90% sudah mengantongi yang namanya uji kompetensi wartawan. Apa uji kompetensi wartawan atau UKW? Nah, itu merupakan program yang digelar oleh Dewan Pers yang mana itu menjadi ibaratnya surat izin untuk meliput lah ya. Jadi kalau wartawan sudah lolos uji kompetensi berarti dianggap dia sudah kredibel. Nah, untuk melakukan tugasnya sebagai jurnalistik. Jadi itu di internal kami ketika berorganisasi yang ditekankan adalah itu tadi bagaimana profesionalisme diukur dengan uji kompetensi tadi. Ya. Dan ini berlaku sama di AJI tentunya Mbak Ira. Sama karena AJI dan PWI kan salah dua ya Mas, karena ada JTI juga ya. Salah dua yang diakui oleh Dewan Pers. Dewan Pers yang mengawasi kerja jurnalis dong gitu. Ya. Oke, baik pemirsa NTV yang berbahagia, pemilu tahun 2024 sudah di depan mata. Peran media untuk mengawal pesta demokrasi sangat penting di dalamnya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali nanti di Dialog Nasional di NTV. Baik pemirsa NTV yang berbahagia, seperti janji saya tadi akan kembali kita kupas lebih jauh tentang peran media dalam mengawal pemilu tahun 2024. Baik Mbak Ira dan Mas Budi, ini kan tahun-tahun politik apalagi memang ini pemilu udah tinggal hitungan hari ini ya, tanggal 14 Februari, tanggal 14 Februari ini akan terjadi pesta demokrasi. Namanya pesta ini ya rame-rame kan gitu, bergembira. Nah, di sini tentunya media sangat berperan penting dalam proses mengawal pesta demokrasi. Nah, di sini apakah seberapa jauh atau seberapa penting sih menurut saudara atau saudari terkait peran media dalam mengawal jalannya proses pesta demokrasi ini? Mungkin bisa dari Mbak Ira dulu mungkin. Silakan Mbak Ira. Kalau buat saya pertanyaannya adalah seberapa penting? Itu sangat penting ya Mas ya. Karena peran jurnalis itu adalah sebagai pengawas, dan kalau kita punya adalah istilah watchdog ya Mas ya, anjing pengawas gitu. Nah, tadi udah di-mention sama Mas Budi gitu bahwa jurnalis itu bekerja untuk publik Mas. Publik ini siapa? Publik itu ya untuk masyarakat. Yang diawasi siapa? Ya banyak hal yang diawasi. Kalau di pemilu ini sangat-sangat luar biasa gitu. Salah satunya adalah anggaran Mas. Anggaran juga. Sebenarnya kalau kita ngomongin bagaimana pengawasan jurnalis pada pemilu, di jelang pemilu hari ini, itu seharusnya bekerjanya adalah jauh-jauh hari gitu. Dan kita mengawasi mereka yang berperan dalam pemilu. Ada Bawaslu di sana, ada KPU di sana, ada pemerintah di sana, dan juga bagaimana ada peserta juga, ada caleg ya di Banyuwangi, ada mungkin sekitar 600 mungkin ya Mas ya, ada ratusan caleg di sana, terus juga pengawasan, terus juga ada lagi yang mungkin sangat luput diawasi oleh teman-teman jurnalis, yaitu hasil survei Mas. Banyak teman-teman jurnalis kalau membaca hasil survei ya udah ditayangin aja gitu. Tidak banyak karena kenapa jurnalis itu harus memahami bagaimana membaca hasil survei,
karena warga nih masyarakat hanya sedikit yang langsung mengakses kepada website dari survei itu, lembaga survei tersebut. Dan di sini jurnalis harus skeptis, harus bertanya-tanya lembaga survei ini kredibel atau tidak gitu. Salah satunya apakah dia didanai oleh salah satu golongan, salah satu partai atau salah satu kelompok gitu. Kita tahu hari ini ya lembaga survei sangat-sangat luar biasa. Dan di situ lembaga survei yang kredibel itu adalah mereka yang merilis bahwa anggaran saat mereka melakukan survei itu menggunakan anggaran mana, itu Mas. Terus, jadi peran media di situ ya, untuk peran mengawasi. media untuk mengawasi gitu, apakah lembaga survei itu ya? Layak atau tidak ini diketahui oleh masyarakat. Terus juga memungkinkan atau tidak. Bayangin ada lembaga survei yang dia melakukan memalukan survei kepada 1.200 orang contohnya ya, atau 12.000, tapi hanya dilakukan oleh 3 hari. Itu kan rasanya kan juga tidak mungkin ya. Jadi kita juga harus kritis pada lembaga survei. Terus selanjutnya adalah bagaimana mereka kelompok-kelompok masyarakat rentan atau minoritas gitu. Contoh yang sederhana adalah bagaimana teman-teman difabel mengakses ataukah mereka memberikan haknya gitu. Itu juga harus diperhatikan gitu. Terus bagaimana teman-teman hari ini ya banyak teman-teman yang tidak memiliki KTP gitu. Bagaimana hak mereka sebagai warga negara itu juga harus difasilitasi. Di beberapa minggu terakhir ini di wilayah Kediri gitu ya, ada salah satu yang disoroti oleh kawan-kawan pada saat teman-teman liputan untuk pelipatan kertas suara itu sudah nggak boleh Mas, sama pihak KPU setempat gitu kan. Nah, di sini adalah sebuah pertanyaan gitu, kenapa? Ini kan punya publik ya, anggarannya juga anggaran publik, kenapa harus dilarang? Padahal wartawan juga harus real, harus tahu bahwa keterbukaan informasi publik itu juga harus dilakukan oleh teman-teman jurnalis gitu. Yang selanjutnya adalah kita nggak bisa menafikan ya bahwa ada beberapa media itu backgroundnya dikuasai dan dimiliki oleh pengurus partai contohnya ya Mas ya, pengurus partai atau berafiliasi dengan partai tertentu. Nah, di sini juga akan dipertanyakan bagaimana independensi mereka seperti apa gitu. Dan itu kalau misalkan sebetulnya seperti apa sih kode etiknya ketika wartawan merangkap dengan pengurus partai gitu? Ya jelas-jelas kalau di AJI jelas-jelas nggak boleh ya. Nggak boleh, kalau di AJI langsung sikat ya? Iya, ada beberapa kawan-kawan di AJI yang memilih untuk nyalek ya Mas ya, atau istrinya nyalek, suaminya pengurus nyalek. Partai misalkan? Pengurus partai. Wartawan kerangkap pengurus partai. Kalau pengurus partai ya jelas di AJI memang harus keluar Mas, gitu. Harus keluar karena tidak independen. Tapi ini kan bukan kasihan ya, tapi ada beberapa teman yang media, organisasi di daerah ya, yang medianya berafiliasi dengan partai atau kelompok tertentu. Nah biasanya kita harus tetap mengingatkan mereka untuk independen. Tetap meliput. Biasanya kalau hari ini ya caleg A, caleg B, caleg C ya contohnya. Pada saat mereka melakukan peliputan ya harus caleg A harus memberikan porsi yang sama, B dan C gitu. Kalau di mediaku ya Mas ya, kalau di mediaku setiap hari akan dipantau ada berapa jumlah berita. Kalau caleg A beritanya 12, maka caleg B, caleg C itu juga harus 12. Harus sama. Ini agar tidak condong kepada 1 atau 2, 3 calon ya Mas ya. Nah, jadi emang seperti itu. Nah, ada beberapa teman kemarin waktu ada diskusi gitu kan, beberapa teman gimana ya Kak, kan aku mediaku berafiliasi dengan salah satu golongan gitu. Ya sebagai teman-teman yang di bawah ya mereka harus tetap melakukan kerjanya sebagai seorang jurnalis sesuai dengan kode etik jurnalistik ya Mas ya, itu yang paling penting. Nah terakhir ini Mas ya, pertanyaannya besar. Ada berapa banyak wartawan yang membaca undang-undang pemilu? Padahal itu adalah penting sebagai bahan saat kita melakukan peliputan. Dan di AJI juga selalu diingetin, yuk sebelum liputan pemilu baca dulu dong undang-undangnya gitu. Minimal kalau kita mau liputan kita tidak kosong ya Mas ya, kita tahu bahwa mana sih yang ternyata melanggar, mana yang tidak, mana yang harus dikritisi dan seperti itu. Ya, tadi Mbak Ira menyampaikan salah satu tugas media itu adalah mungkin
mengawal ya, mengawal atau tugas pengawasan, kontrol dalam hal ini. Tadi disampaikan terkait apa tadi itu kelompok tertentu, difabel misalkan. Nah ini seperti apa untuk dalam tanda kutip memperjuangkan atau mengawal hak-hak mereka di dalam sebuah peran media itu seperti apa misalkan? Aku ngasih contoh hanya untuk teman difabel ya. Sebenarnya banyak sekali kelompok-kelompok minoritas yang ada di sekitar kita. Contohnya adalah mereka yang punya keyakinan minoritas ya Mas ya. Terus mereka secara gender juga gitu kan. Nah kalau untuk teman-teman difabel adalah kita bisa merangkul atau bisa bekerja sama dengan teman-teman organisasi difabel. Menanyakan mereka bagaimana apa yang mereka butuhkan, apakah mereka mendapatkan haknya dan lain-lain. Kalau di AJI kemarin sempat mengadakan pelatihan holistik ya Mas ya, pelatihan holistik untuk aktivis dan jurnalis. Nah aktivis di sini yang kami pilih adalah teman-teman dari minoritas agama, minoritas seksualitas dan minoritas fisik ya Mas ya. Nah kenapa kami ajak mereka untuk melakukan pelatihan holistik? Karena mereka juga rentan mendapatkan kekerasan dan tidak mendapatkan haknya. Contoh nih Mas, kalau seandainya mereka yang buta ya Mas ya, bagaimana yang mereka inginkan saat memilih? Dan itu rentan sekali untuk diarahkan kepada satu golongan. Mereka yang buta ya, mereka yang buta. Dan hari ini juga mereka yang ODGJ juga diberikan haknya ya. Bagaimana mereka mengakses dan melakukan pemilihan gitu. Dan itu juga harus dipastikan bahwa suara mereka juga aman. Gitu. Sejauh ini kalau pandangan Mbak Ira sendiri untuk apa namanya mereka dalam hal perhatian dari penyelenggara untuk kelompok-kelompok tertentu ini seperti apa? Terus yang sudah dilakukan misalkan apakah hanya sebatas kita nulis atau sampai merekomendasikan ke lembaga apa namanya penyelenggara misalkan? Kalau rekomendasi kayaknya bukan tugas kita ya, tapi kita memberikan fakta yang ada gitu. Fakta yang ada. Kontrol lewat tulisan. Lewat tulisan, lewat hasil karya jurnalistik di sini. Karena ada teman-teman radio, ada teman-teman televisi, ada teman-teman online gitu kan. Dan hari ini kan no viral no justice ya Mas ya. Sedihnya adalah itu gitu. Gak akan ada keadilan jika kita nggak viral gitu. Padahal ya negara harus hadir di sana memberikan rasa aman dan juga hak-hak kepada para pemilih. Dan juga rentan juga mereka menjadi objek ya Mas ya. Objek ya. Kampanye dikumpulkan lalalala ye terus kemudian diberikan uang terus pada saat memilih mereka ditinggalkan kan kayak apa ya kayaknya nggak adil banget gitu loh, nggak adil sekali bahwa padahal mereka juga punya hak yang sama dengan kita. Dan disinilah peran media. Hari ini kita menulis nih apa saja kampanyenya, kita cek nih 5 tahun lagi apakah terbukti atau tidak gitu lah. Dan Mas Joko sadar nggak hari ini itu adalah potainment banget, politik entertainment gitu kan ya. Bahwa politik entertainment banget gitu loh Mas. Capres A, B, C punya kucingnya lucu gitu kan. Terus berpakaian A, B, C, pakaiannya menarik lalalala. Padahal terpenting adalah bagaimana visi misi mereka sebagai capres dan cawapres gitu. Dan ini juga berlaku kepada caleg gitu. Aku juga heran juga sih. Ada beberapa daerah di Banyuwangi Mas ya. Mereka mengundang caleg untuk datang, untuk diskusi langsung dengan warga. Tapi calegnya nggak ada yang mau datang. Gimana dong? Padahal itu hal yang sangat menarik. Di Banyuwangi ada Mas di Raya Kalipuro gitu kan. Jadi satu kampung mereka mengundang caleg dengan catatan tidak membawa uang, tidak membawa banner, tidak membawa kaos. Jadi emang ada dialog. Dan jadi mereka kesulitan. Dialog menyampaikan program visi misi. Dan ternyata nggak hadir. Lebih banyak adalah mereka mungkin tidak bisa ya Mas ya. Kita nggak tahu. Tapi ya dialog ini yang sangat penting sih Mas. Bahwa yuk kita pengen tahu apa sih visi misinya gitu. Nggak cuma sekedar kumpulin massa melakukan ntar dikira itu ya nggak deh kumpulin massa gitu doang dengan tidak melakukan hal-hal yang kaitan tentang kampanye dan jangan sampai melibatkan anak sih itu juga. Itu aja sih dulu Mas. Oke. Monggo Mas Budi mungkin bisa nambahi sih menurut Mas Budi seperti apa? Seberapa penting sih sebetulnya media dalam mengawal pesta demokrasi? Ya, terima kasih Mas Joko. Kalau
pertanyaannya seberapa penting ya. Media ini kan menjadi salah satu pilar demokrasi. Ya. Jadi dari 4 pilar salah satunya adalah pers ya, media. Karena media ini dianggap jalan tengah ya, atau posisi tengah ya, antara masyarakat dengan pemegang kebijakan ya, tentunya begitu. Nah, kalau menjawab pertanyaan Pak Joko tadi seberapa penting ya, sangat penting ya, bahkan urgent ya peran media untuk hadir mengawal pemilu ini ya. Jadi kalau kita bicara pemilu, tadi sudah disebutkan pemilu itu adalah pesta demokrasi. Ini sering kita tulis ya, bahwa pemilu itu adalah gawe besar masyarakat Indonesia. Nah, kalau kita bicara gawe besar masyarakat Indonesia, berarti kan semua komponen harus terlibat. Teman-teman kepolisian, tidak hanya penyelenggara, ya, kalau penyelenggara ya Bawaslu, KPU itu penyelenggara. Teman-teman kepolisian terlibat, masyarakat terlibat, seluruh komponen terlibat, karena ini memang gawe besar masyarakat Indonesia, termasuk jurnalis atau pers, ini juga harus terlibat. Nah, keterlibatannya seperti apa? Nah, tentunya keterlibatan dalam pemilu itu kan disesuaikan dengan tupoksi ya, tugas pokok dan fungsi masing-masing. Kalau teman-teman kepolisian pengamanan ya berarti mengamankan. Kalau teman-teman penyelenggara bagaimana tahapan pemilu berjalan dengan baik ya, sesuai dengan jadwal. Teman-teman pengawas ya bagaimana mengawasi ketika terjadi pelanggaran atau yang lain-lainnya ya, diawasi dengan baik. Nah, pers sendiri fungsinya sebagai apa dalam pemilu ini? Ya kembali lagi, seperti tadi saya sebutkan di awal, pers itu kan memiliki 4 fungsi tadi. Yang pertama adalah sumber berita. Saya tidak menyebut sumber informasi, karena berita dengan informasi ini perbedaannya sangat tajam, sangat jauh. Nah, jadi pers ini fungsi yang pertama adalah sebagai sumber berita. Nah, sumber berita artinya pers harus menyajikan berita. Entah itu berita ya positif, berita negatif ya harus disajikan. Inilah tugasnya pers. Ya, jadi harus disajikan. Jadi jangan melulu bad news is good news ya. Berita yang jelek adalah berita yang bagus ya. Tidak harus begitu. Kalau memang itu sebuah berita yang bagus ya harus diberitakan. Karena itu adalah bagian informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat kan enggak melulu butuh berita yang jelek-jelek saja. Ya, butuh berita yang bagus, yang menyejukkan. Nah, itu fungsi yang pertama, pers sebagai sumber berita. Nah, ketika tahapan pemilu, pers juga wajib menghadirkan berita-berita kegiatan pemilu. Ya, hari ini tahapannya seperti apa? Ya kita sajikan. Ya, KPU mungkin sedang rekrutmen apa? Kalau seperti sekarang kan tahapannya pelipatan kartu suara. Ya kita beritakan pelipatan kartu suara. Berapa orang dilibatkan, tempatnya di mana, berapa yang rusak. Nah, ini kan bagian dari berita. Nah, nanti mungkin bisa kita bahas apa sih berita dan informasi ya. Itu nanti sedikit edukasi. Tahan dulu Mas. Tahan dulu. Kayaknya semakin seru, namun kita harus jeda iklan dulu untuk melanjutkan nanti kita bahas lebih jauh. Baik pemirsa NTV yang berbahagia, perbincangan kita semakin menarik terkait proses media menjadi pengawal pesta demokrasi di tahun 2024. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Baik pemirsa NTV yang berbahagia, terima kasih masih tetap setia di channel kami dan dalam hal ini kita membahas tentang media mengawal pemilu 2024. Nampaknya semakin menarik perbincangan pada kesempatan hari ini ya. Tadi disampaikan peran media dalam pemilu sangat penting, diantaranya menyampaikan berita, informasi dan termasuk edukasi. Baik Pak Budi, dilanjutkan tadi peran media ya. Tadi sempat terpotong, bisa dilanjutkan. Saat ini kan banyak media kan begitu. Terus tadi disampaikan juga seperti apa sih sebetulnya berita-berita yang itu akurat, berita-berita yang sifat informatif, tidak
berpihak atau berita yang seperti apa yang mendidik kan. Salah satu peran media salah satunya kan edukasi. Ya silakan. Ya, Pak terima Budi. kasih. Jadi kalau tadi saya sudah menjelaskan bahwa media itu yang pertama adalah sumber berita. Ya, jadi kenapa kita menyebut sumber berita? Karena berita itu adalah sebuah produk yang sudah melalui sebuah proses, ya, tahapan yang cukup panjang. Karena itu berita itu berbeda secara etimologi, secara definisi itu sudah berbeda antara berita dengan informasi. Nah biasanya informasi itu sifatnya hanya mentah, ya informasi itu mentah. Nah selama ini informasi itu cenderung yang sering dipercaya oleh masyarakat itu informasi, karena dia sifatnya cepat, kemudian hanya sepintas lalu, dan lebih banyak dimunculkan oleh media sosial. Nah seringkali begitu. Iya. Nah ini sebenarnya tugas pers sebagai sumber berita harus menyajikan berita, ya, termasuk menangkal informasi-informasi yang seringkali belum tentu kebenarannya. Ya. Nah karena itu berita itu sudah melalui yang namanya uji validitas. Dasarnya informasi ini, ya, misalkan wartawan dapat informasi ada sekian surat suara tercoblos misalnya, itu kan sebuah informasi. Tugas media adalah memastikan ya, informasi itu benar apa enggak. Caranya bagaimana? Uji validitas. Ya. Kita cari narasumbernya, siapa yang berwenang untuk menyatakan bahwa surat suara itu rusak. Kalau hanya sebatas informasi tanpa uji validitas, nah ini yang membedakan antara berita dengan informasi. Nah kalau informasi sebatas lalu, karena apa? Biasanya informasi ini diciptakan oleh masyarakat, bukan oleh jurnalis, bukan oleh wartawan. Kalau wartawan harus melalui yang namanya uji validitas, yang sering dikenal dengan check and balance. Jadi kita dapat informasi, kita pastikan kebenarannya. Dan memastikan kebenaran ini juga harus memilih narasumber yang kredibel. Tidak sembarang orang kita pilih sebagai narasumber. Ya. Itulah yang akhirnya memunculkan yang namanya news value, berita yang benar-benar berbobot dan bermanfaat. Ya. Nah, maka dari itu kita menyebut media itu sebagai sumber berita, tidak hanya sebagai sumber informasi. Jadi kita memastikan, karena berita itu diproses oleh wartawan pertama, kan gitu. Kemudian masuk ke dapur redaksi, ada editor di sana, kemudian baru diterbitkan. Yang menerbitkan siapa? Pimpinan redaksi. Tapi kalau informasi enggak. Nah inilah yang harus menjadi pembelajaran buat semuanya di momen pemilu ini. Bagaimana kita melihat ini apakah informasi, ini apakah berita. Nah, saya kembali lagi ke fungsi pers dulu ya. Ya. Nah, yang setelah sebagai sumber berita, ya pers itu adalah sebagai fungsi kontrol. Nah, tadi saya sempat menyinggung bagaimana pers ini juga hadir mengontrol tahapan-tahapan pemilu tentunya. Tadi Mbak Ira sudah banyak mengupas ya. Mungkin ada kecurangan, dugaan kecurangan dan lain-lain lah seperti itu. Kami juga harus hadir di sana, mengawasi seluruh tahapan pemilu. Ya. Ini bagaimana tahapan pemilu itu memang benar-benar sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan. Ya. Misalnya anggarannya bagaimana, jadwalnya bagaimana, termasuk rekrutmen aparat penyelenggara misalnya. Nah ini kita pernah lakukan. Pada saat itu ada oknum penyelenggara yang ternyata kedapatan berafiliasi oleh salah satu parpol misalnya. Fungsi kita adalah ya ini mengontrol, menyampaikan bahwa ini adalah sebuah kesalahan. Tidak boleh. Makanya dari itu kami sepakat wartawan di momen pemilu itu belajar tentang aturan-aturan pemilu, undang-undang pemilu, peraturan KPU itu penting karena itu sebagai bahan kita untuk melakukan kontrol itu tadi. Nah, jadi setelah kontrol kita juga punya edukasi. Nah, jadi kita mengedukasi masyarakat di momen pemilu ini. Edukasinya seperti apa? Masyarakat kita harus ajak dong untuk partisipasi. Ya. Kita membantu juga penyelenggara pemilu bagaimana masyarakat itu mau menyalurkan hak pilih misalnya. Ini kan bagian edukasi. Caranya bagaimana? Ketika kita menulis selalu kita tampilkan bahwa pemilu digelar 14 Februari nanti. Ini kan sebuah sosialisasi. Ya. Pers hadir, edukasi, membantu penyelenggara untuk mengajak masyarakat. Oh, coblosan itu 14 Februari ya. Di dalam tulisan kita sebutkan bahwa pemilu itu digelar 14 Februari. Nah, ini bagian dari edukasi. Termasuk edukasi memilih caleg-caleg misalkan. Ya, bagaimana
KPU kan juga merilis, nah, ada caleg yang masih menjabat misalkan aparatur negara, ini kan tidak boleh. Ya. Nah, kemudian ada waktu itu tahapan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap caleg-caleg, ini kita juga harus beritakan. Mungkin ada caleg yang tidak lolos psikotes misalnya, ini juga harus beritakan bagian dari edukasi kepada masyarakat. Oh begini toh kualitas, nah, termasuk kita beritakan juga mungkin ada caleg-caleg yang memiliki program-program yang memang bermanfaat untuk masyarakat. Tetapi tetap kita harus berimbang, ya. Tidak boleh hanya berpihak pada salah satu calon, nggak boleh. Jadi karena memang independensi menjadi harga mati buat media. Yang terakhir adalah hiburan. Nah, di momen pemilu ini ya, media juga harus memberi hiburan karena ini suasana panas ya. Masyarakat juga harus diberi hiburan. Hiburannya seperti apa? Nah, ini biasanya tulisan kita ini kita buat hiburan adalah ketika misalkan nanti di momen-momen coblosan misalkan. Contohnya apa? Ada TPS yang menarik, ada yang pakai seragam jaranan, ada yang pakai seragam janger. Ini kan bagian hiburan. Ya, atau mungkin nanti ada program-program menarik misalkan di TPS itu, misalkan warga yang nyoblos dapat kopi, ini kan bagian hiburan. Ada berita-berita soft news, berita-berita lembut yang menyejukkan suasana panas pesta demokrasi ini. Namanya aja pesta. Harusnya kan dilaksanakan dengan riang gembira. Tidak dengan saling ini saling bermusuhan atau saling ini. Jadi fungsi pes dengan hiburan itu membuat suasana teduh. Ya. Atau mungkin deklarasi damai antara pengurus-pengurus parpol. Ini kan sebuah hiburan, artinya sebuah berita yang meneduhkan bahwa proses demokrasi itu tidak harus gontok-gontokan, tidak harus menjelekkan sana sini, tetapi bagaimana kita memberi hiburan ke masyarakat bahwa demokrasi ini menyenangkan, bahwa demokrasi ini sesuatu yang kita harus lakukan, dan yang terpenting adalah demokrasi ini harus dilalui untuk menentukan nasib bangsa kita 5 tahunan. Fungsi edukasinya di situ ya. Artinya media ini memang mempunyai peran selain memberikan informasi juga edukasi. Betul. Nah, edukasinya disitulah bahwa namanya pemilu itu adalah pesta demokrasi yang sebetulnya tujuan adalah untuk memilih seorang pemimpin, seorang pemimpin yang akan membawa bangsa kita ini lebih baik selama 5 tahun ke depan. Begitu. Tapi kenyataannya kan kita lihat ini, mohon maaf, di media sosial itu kan sangat hari ini dalam tanda kutip beredar informasi yang memanas-manasi atau seperti apa. Ini seperti apa komentarnya Mbak Ira atau Mas Budi bisa? Mungkin Mbak Ira silakan. Ya, aku juga ingin menanggapi tadi Mas Budi sempat bilang bahwa media juga bisa menulis bagaimana program-program kerja dari caleg gitu ya. Nah, sepakat juga itu adalah harus independen, tidak boleh satu orang. Kalaupun seandainya ada memang media kan industri ya. Media itu industri. Kalau seandainya ada yang iklan, itu juga nggak apa-apa. Dengan catatan bahwa media yang bersangkutan itu deklarasi bahwa hasil ini adalah bagian dari iklan. Nah, itu yang terpenting. Cuman sekarang kan banyaknya tuh masuk ke ini ya, masuk ke pemberitaan dan tidak ada deklarasi bahwa berita ini adalah bagian dari iklan gitu. Nah, kalau seandainya hari ini Mas, wow luar biasa ya hoaxnya ya. Hoax, disinformasi, pre-banking itu banyak banget di media sosial gitu. Dan lagi-lagi ini adalah peran jurnalis ya. Kalau di tempat kami, di teman-teman itu, di kami itu selalu ada namanya verifikasi. Ada 5 kali verifikasi. Karena apa Mas? Itu lagi sebagai sumber berita bahwa media harus memberikan pencerahan dan penjelasan. Hal yang simpel saja di grup WhatsApp kita itu sering banget menyebar ya. Dikutuk dikutuk orang tua, anak jadi ular gitulah. Itu hal yang sederhana sekali dan itu sangat diyakini oleh generasi-generasi boomers Mas. Dan selain di media sosial, penyebaran hoax, disinformasi dan pre-banking dan lain-lain itu banyak menyebar di grup WhatsApp. Penyebarnya siapa? Sebagian besar adalah generasi boomers gitu. Literasi digital selama ini kita fokus pada anak-anak muda, pada generasi-generasi aktif. Tapi lupa memberikan literasi digital kepada ibu-ibu kita, kakek-kakek kita, nenek-nenek kita yang mereka secara tidak sadar memberikan informasi-informasi yang disinformasi atau bagian dari hoax gitu Mas.
Ini kan masyarakat yang megang gadget ya dalam hal ini kan belum tentu semuanya paham berita atau ini hanya informasi yang sifatnya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan atau hoax. Ini mungkin dari peran teman-teman media seperti apa untuk menangkal atau meluruskan hal-hal yang terjadi seperti ini. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Ini memang di era digitalisasi yang sering dikenal dengan revolusi industri 4.0 ini ya. Semua serba digital. Memang ini menjadi tantangan terbesar profesi jurnalis. Kenapa begitu? Karena memang saat ini jurnalis itu dihadapkan pada gencarnya yang namanya media sosial. Media sosial akhirnya berada di balik yang namanya filosofi citizen jurnalisme. Jurnalisme masyarakat. Ya. Padahal kalau kita melihat filosofi dari citizen jurnalisme itu artinya masyarakat yang mengabarkan kepada media. Bukan masyarakat bertindak sebagai seorang jurnalis. Nah ini yang harus dipahami sebenarnya. Citizen jurnalisme itu kan begitu. Jadi misalkan nih ada peristiwa, masyarakat mengabarkan kepada media, bukan masyarakat yang bertindak sebagai seorang jurnalis. Langsung. Yang nantinya masyarakat karena memang dia bukan seorang jurnalis, tentunya satu, dia tidak punya media. Di mana salurannya? Media sosial. Nah kalau sudah media sosial, ini tidak bisa disebut sebagai jurnalis. Ya. Karena apa? Namanya saja sudah beda. Jurnalis itu diatur oleh Undang-Undang Pers 40 tahun 99. Kalau media sosial namanya sudah beda, media dan media sosial. Media sosial itu diatur oleh Undang-Undang ITE, transaksi elektronik itu. Ya. Artinya apa? Ini harus dipahami masyarakat bahwa media sosial itu tidak bisa disebut sebagai sebuah sumber berita. Jadi belum tentu apa yang disampaikan yang beredar di media sosial belum itu tentu. Sebuah berita. Belum tentu. Artinya kan hanya sebuah kejadian atau yang diberi caption apa begitu atau tentu. Diberi apa namanya voice atau suara seperti apa. Belum tentu. Belum berita. Karena apa? Ya, yang disebut berita adalah news ya. News itu adalah sebuah produk yang ditulis oleh jurnalis. Seseorang dikatakan oleh jurnalis ini perlu tahapan. Makanya disebut dengan jurnalis. Jurnalis itu kan berasal dari kata jurnalism. Artinya tulis menulis, sebuah seni menulis yang dilakukan secara terus menerus. Lah kalau media sosial apakah setiap hari menulis? Berarti tidak usah disebut sebagai jurnalis. Nah kalau kami sebagai jurnalis setiap hari menulis. Bahkan setiap hari bisa 4-5 berita harus ditulis. Kalau media sosial enggak. Nah karena itu jadi memang ini media sosial harus memahami juga ya. Memang masyarakat yang di era digital ini yang semua berperan seolah-olah sebagai media. Jadi untuk membedakan bahwa itu karya jurnalistik dan itu bukan, ya medianya harus dilihat. Ya. Kalau di media sosial itu sudah jelas bukan karya jurnalistik karena ditayangkan oleh media sosial. Kalau ditayangkan di media itu kayak jurnalistik karena apa? Dikatakan media satu dia harus berbadan hukum loh. Ya. Nah, dia harus punya PT, ada kantornya jelas. Kemudian yang paling penting berita itu dibuat oleh ada susunan redaksi. Pimpinan redaksinya siapa, asisten redakturnya siapa, hartawannya siapa, jelas. Tetapi kalau media sosial kantornya di mana Pak? Ya. Kan ada. Nah jadi dan ini yang akhirnya memicu tren hoax begitu luar biasa, apalagi di era pemilu ini. Ya. Nah celakanya lagi masyarakat seringkali tergiring oleh media sosial. Bahkan seringkali berita-berita yang real yang sudah melalui validitas, verifikasi, ini kadang-kadang tertutupi. Ya. Lebih dominan hoaxnya karena mereka cepatnya. Salah satu ciri biasanya berita hoax itu, informasi hoax itu adalah viralkan. Nah, yang begitu-begitu, viralkan ya. Karena itu bagian dari ya untuk mengejar yang namanya ya viewer dan lain-lain itu. Iya. Tapi kalau berita ya harus benar-benar validitasnya harus ketat. Ya. Iya. Jadi begitu. Itu tantangannya. Memang masyarakat harus pandai memilah dan memilih apakah ini betul-betul berita yang bisa terpertanggungjawabkan atau hoax. Ini terakhir kita selaku pelaku media ini kita tidak bisa menafikan bahwa kita juga sering bekerja sama atau beriklan tadi ya.
seperti apa kira-kira sih? Ini sedikit aja dari Mbak Ira mungkin. Lagi-lagi karena kita adalah industri Netralitas media kita ya. ini. Industri media salah satunya sebagai bentuk netralitas adalah kita mendeklarasikan bahwa seandainya ada yang iklan, deklarasi bahwa ini adalah produk iklan, bukan produk dari jurnalistik gitu. Dan yang kedua adalah juga memberikan ruang kepada semua orang, semua caleg, semua capres, semua cawapres. Itu yang paling penting sih Mas. Itu paling tidak itu adalah mengurangi salah satu langkah agar kita juga tetap netral karena kita tetap masih di bagian dari industri. Itu sih. Jadi meskipun kita industri harus menerima iklan, tetap porsi yang sama kepada kita berikan kepada semua peserta pemilu dan tentunya kita juga harus tetap netral ya, dan tidak memanas-manasi atau tidak mendukung salah satu calon. Pak Putih terakhir untuk netralitas media seperti apa? Kalau bicara netralitas ini yang seperti yang kami jelaskan di awal tadi, memang media itu netralitas adalah harga mati karena media ini hanya ya sebagai penengah. Terkait memang media itu dihadapkan pada sebuah industri, ini memang sebuah dilematis bagi sebuah perusahaan media. Tetapi lagi-lagi saya sepakat ya memang ketika media itu menulis bahwa ini adalah bukan sebuah berita tapi memang lebih condong ke produk iklan, ya memang harus dideklarasi bahwa ini adalah iklan. Biasanya di akhir tulisan diberikan kode khusus ya kan begitu. Nah, kemudian terkait itu kan di KPU juga sudah diatur ya, ada peraturan KPU yang mengatur kapan sih waktunya media itu menayangkan iklan, ya itu kan sudah diatur. Nah karena itu ini juga memang harus dipahami, jadi bagaimana media tentunya mengikuti aturan yang ada. Kalau memang belum waktunya memberikan iklan atau yang bersifat advertorial ya terkait tahapan-tahapan caleg dan lain-lain ya kita sebaiknya jangan dulu ya. Mungkin dikemasnya lewat berita tetapi yang soft misalnya. Tetapi lagi-lagi ya jangan hanya satu figur. Ya, jadi kita harus memberi porsi yang sama dong gitu. Memberi porsi yang sama kepada setiap peserta pemilu tentunya ya. Jadi tidak hanya fokus ini saja ya. Jadi harus memberi porsi yang sama. Kalau perlu kita ya jemput bola. Ya, misalnya salah satu peserta pemilu ini kok kurang aktif misalkan memberikan ini. Ya kita harus jemput bola, kita tanyakan programnya apa sih ya. Itu bagian dari kita memberikan ruang bahwa media itu tidak berpihak kepada satu pun partisan. Ya, jadi begitu. Baik pemirsa, nampaknya memang semakin menarik perbincangan kita ya dengan topik peran media dalam mengawal pesta demokrasi pemilu. Baik, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang berikut ini. Baik pemirsa NTV yang berbahagia, seperti janji saya tadi, saya kembali di program Dialog Nasional dengan tema peran media dalam mengawal pesta demokrasi pemilu 2024. Memang di tahun politik, tahun pemilu, seluruh suasana ini memang semakin menghangat ya, namun kita selaku media tadi disampaikan untuk tetap memberikan suatu suasana bahwa pesta demokrasi harus dijalankan dengan riang gembira, dengan damai, aman, tertib, itu yang diharapkan oleh masyarakat sehingga hasil pemilu nanti betul-betul bisa membawa negara kita bisa lebih membawa kesejahteraan bagi rakyat, tentunya itu. Baik, kepada narasumber kami yang hadir di studio NTV, ini sudah di penghujung acara nampaknya. Di segmen terakhir ini kita akan menyampaikan bahwa closing statement tentunya seperti apa sih harusnya selaku media sendiri, teman-teman pekerja pers, terus masyarakat
di lapangan ini dalam harus bijak dalam memilih sebuah berita. Mungkin bisa disampaikan Mbak Ira atau Mas Budi dulu. Mbak Ira. Aku dulu ya. Tadi yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah bahwa industri media itu memang berlaku hari ini dan yang mencari iklan itu adalah bukan jurnalis tapi itu adalah marketing gitu ya. Jadi jurnalis tetap harus bekerja sebagai kode etik sesuai dengan kode etik. Di closing statement ini saya cuma ingin ngajak teman-teman jurnalis, teman-teman media, yuk bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik, tetap menjaga independensi. Yang penting untuk apa? Untuk kepentingan publik dan untuk masyarakat ya harus cerdas dalam bermedia sosial, harus mengupgrade dirinya dengan literasi digital juga. Dan yang terakhir adalah jangan pernah golput. Karena apa? Harus memberikan hak suara kita pada tanggal 14 Februari 2024. Ini penting untuk menentukan bagaimana masa depan kita 5 tahun ke depan. Ada yang bilang bahwa siapapun presidennya, siapapun DPR-nya, kita tetap bekerja. Oke, saya sepakat. Tapi mereka adalah yang membuat undang-undang yang mempengaruhi bagaimana kehidupan kita 5 tahun ke depan. Jadi buat teman-teman jurnalis sekali lagi, yuk bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik. Dan untuk teman-teman, ya jangan pernah golput, berikan hak suara kita nanti. Tipsnya mungkin untuk memilih sebuah berita atau media yang... Oh ya, tipsnya adalah yang pertama adalah pastikan bahwa media yang diakses adalah media yang kredibel ya Mas ya. Udah banyak kita bisa memberikan itu. Yang kedua, yang pasti media tidak akan condong pada 1 atau 2 orang, 3 golongan gitu. Jadi yang ketiga, media itu tidak reaktif atau tidak membuat rasa emosi muncul gitu kan dan tidak menyudutkan golongan lain. Yang keempat, saring sebelum sharing. Itu paling penting. Oke, Mas Budi untuk closing statementnya bisa disampaikan. Ya, kalau kami dari PWI ya di momen pemilu ini kita tetap ada kita ya, kembali ke tugas dasar kita ya, sebagai mengawal bagaimana pemilu ini berjalan sesuai dengan tahapan dan sesuai dengan asas pemilu ya langsung umum bebas rahasia itu tadi. Nah ini tugas kita. Tentunya tetap kita mengedepankan kode etik penting, kemudian kita juga tetap independen. Dan yang paling penting kita harus mengajak bagaimana pemilu itu damai dan sukses. Ya. Nah kesuksesan pemilu itu kan ditentukan oleh satu adalah partisipasi masyarakat. Nah ini penting peran media bagaimana mengajak masyarakat untuk rame-rame menyalurkan hak pilihnya. Terlepas siapa itu yang mau dipilih itu kan hak masing-masing masyarakat. Ya. Tetapi media memiliki peran bagaimana mengedukasi masyarakat, mengajak masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya di 14 Februari nanti. Ya. Kemudian pesan kami sebagai media, jangan mudah percaya, jangan mudah tergiur dengan yang namanya informasi-informasi di media sosial. Karena sekarang bertebaran banyak media sosial dan itu memang dibuat menarik ya. Karena kadang-kadang dibuat sepotong-sepotong, gambarnya dibuat sadis, dibuat yang bagaimana masyarakat supaya terenyuh. Ya. Nah, ini justru akan memprovokasi. Jadi masyarakat itu jangan mudah terprovokasi oleh media sosial yang hanya isu-isu sara dan lain-lain. Kadang-kadang isu yang sudah lewat digoreng lagi dan ini tidak mungkin digoreng oleh jurnalis yang sejati. Iya. Pasti akan muncul di media sosial karena mereka tidak punya saringan. Ya, mereka tidak punya saringan karena itu media sosial itu paling mudah digunakan untuk share viral, hoax karena memang tidak punya saringan. Ya. Jadi loss. Hanya loss. Tapi kalau media yang sejati saringannya sangat ketat. Kalau itu tidak memenuhi unsur sebuah berita yang benar nggak akan ditayangkan. Karena kalau sudah ngomong sara, pornografi, tidak ada edukasinya, apalagi membuat kegaduhan masalah, ini jangan sampai diturunkan. Nah, media sosial nggak punya seperti itu. Dan lagi-lagi media sosial itu adalah bukan produk jurnalistik karena bukan dibuat oleh seorang jurnalis, hanya sekedar ada, diviralkan. Nah ini sangat bahaya. Karena itu masyarakat di era pemilu ini kami berharap jangan mudah percaya dengan informasi. Kami tidak pernah menyebut itu berita. Informasi yang berseliweran di media sosial. Lebih baik kalau muncul informasi di media sosial, ceklah di media yang kredibel.
Ya, banyak sekali ngeliling berita kredibel yang muncul di internet saat ini. Jadi kuncinya itu Ciri-cirinya mungkin disampaikan Mas. Kalau- Kadang masyarakat tidak tahu ini berita atau Ya. kalau link misalkan berita, yang jelas ciri-ciri kayak yang gitu. jelas ciri-cirinya adalah kalau Media. berita itu ya harus muncul di media yang kredibel tadi. Untuk mengeceknya bagaimana media itu dianggap kredibel? Cek di situ ada enggak susunan redaksinya, jelas enggak? Kemudian mereka sudah terdaftar di Dewan Pers belum redaksinya? Karena sekarang redaksi itu wajib menyantumkan nama-namanya siapa, kemudian dicantumkan dia sudah UKW atau belum harus dicantumkan. Masyarakat bisa ngecek nih, misalkan nama saya ini muncul di media saya, ya. Cek nama saya di situ, cek di websitenya Dewan Pers akan muncul nama saya. Kalau tidak muncul, nah ini masih dipertanyakan. Karena banyak media apa tadi musiman ya. ya bisa jadi media musiman yang belum tentu musim pemilu, musim pilkada ini dia muncul. muncul ya karena mungkin ingin menjadi bagian dari partisan itu tadi ya kita tidak tahu ya. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana kita pinter-pinter memilah mana itu informasi, mana itu berita. Yang karena itu juga menjadi bagian yang akan merugikan kita tentunya kalau kita tidak pinter-pinter memilah dan jangan mudah untuk share. Nah, sekarang kan kita itu kadang-kadang latah ya, dapat informasi begini langsung share, tidak pernah dicek ini benar nggak sih? Nah, itu yang paling penting. Padahal itu rawan juga ya. Nah, belum tentu itu kebenarannya, karena itu kita juga harus bijak, makanya bijak bermedsos itu pentingnya di situ. Kalau dulu adalah mulutmu harimaumu, sekarang adalah jarimu adalah harimaumu kan begitu. Ya kita sedikit-sedikit share, padahal itu belum tentu benar. Ya. Begitu kalau menurut kami. Ya, Mas terus Joko, kalau apa ya? pelaku media sendiri mungkin ya di tahun pemilu ini seperti apa pesannya? Karena kan teman-teman di lapangan tadi juga sangat sangat rentan atau sangat rawan dengan hal-hal yang macam-macam. Pesan-pesannya. Kalau kami berpesan kepada teman-teman seprofesi, ya, independensi itu tetap penting. Jadi karena independensi itu yang akan menyelamatkan kita. Kita itu akan selamat dengan independensi, artinya kita tidak pernah berpihak ke manapun. Ketika kita independen, kita tidak akan pernah yang namanya tendensius. Karena kita independen. Ya. Nah, berita yang tendensius rata-rata ya mohon maaf ada sesuatu ya kan begitu. Tetapi kalau kita independen, kita menyampaikan fakta tidak tendensius, nah berarti kita sama dengan menyelamatkan diri kita. Karena salah satu independensi itu kan bagian dari kode etik jurnalistik. Independensi juga check and recheck itu juga bagian dari independensi. Cover both side. Ya, kalau memang ada berita sedikit miring, kita akan beritakan, tapi kita juga harus cek kepada pihak yang kita buat miring misalkan karena beritanya miring. Nah, itu bagian dari independensi. Tapi kalau kita tidak melakukan check and balance, cover both side, ya berarti kita tidak independen. Ya. Aku ingin menambahkan ya Mas ya, ini ada beberapa kawan ini Mas ya dari untuk mengawal pemilu Indonesia, ini ada teman-teman Yayasan Dewi Keadilan Indonesia, Firma Hukum Temis Indonesia, AJI Indonesia, Indonesia Corruption Watch, Drone Emprit dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem dan berbagai kelompok masyarakat sipil di Indonesia ini membuat laman nih Mas ya, bisa diakses di www.kecuranganpemilu.com. Jadi teman-teman bisa melapor kalau seandainya menemukan kecurangan pemilu di sekitar kita dan pastinya di sini juga disembunyikan identitas pelapornya. Jadi ini masyarakat sipil yang mengambil peran untuk mengawasi pemilu. Di salah satunya di sana ada rekan-rekan dari jurnalis di AJI. Ya. Baik, terima kasih pemirsa NTV yang berbahagia, dua narasumber yang hadir di studio kami. Terima kasih sudah hadir. Tampaknya memang dialog kita ini semakin menarik, namun waktu juga yang harus memisahkan atau mengakhiri perjumpaan pada kali ini. Dan tentunya peran media dalam mengawal pesta demokrasi pemilu 2024 sangat penting sekali. Tadi sudah banyak kita kupas, kita ulas ya. Harapannya kita semua bahwa pemilu di tahun 2024 ini nanti akan membawa keberkahan, akan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dan pada proses pelaksanaannya aman, tertib dan nyaman sehingga kita semua bisa berproses dengan baik dan lancar. Baik pemirsa NTV, terima kasih sudah setia menemani kami mulai awal hingga di penghujung acara ini. Semoga kita bisa tetap sambung dan kita bisa berjumpa di
waktu dan lain tema tentunya hanya di Dialog Nasional NTV. Terima kasih, salam NTV. Biar kelihatan di situ. Terima kasih.